juga meriwayatkan Ahmad ibni Abdillah bin Yunus al-Yarbu'i. Maka oleh sebab itu Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan mubasyaratan dari Ahmad ibnu Yunus itu sendiri. Siapa Ahmad ibnu Yunus? Ahmad ibnu Yunus tadi, Ahmad ibnu Abdillah ibnu Yunus al-Yarbu'i. Maka di sini pun faidah, Ahmad ibnu Abdillah kadang-kadang ditinggalkan nama Abdullahnya, langsung kepada Ahmad ibnu Yunus, seperti Ahmad ibnu Hambal. Maka Ahmad ibnu Yunus dia adalah Ahmad ibnu Abdillah ibnu Yunus al-Yarbu'i. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah telah banyak di dalam kitab sahihnya meriwayatkan langsung dari Ahmad ibnu Yunus al-Yarbu'i atau Ahmad ibnu Abdillah ibnu Yunus al-Yarbu'i. Seperti contohnya di hadis nomor 197 di Kitabil Wudu. Berkata Imam Al-Bukhari di Kitabil Wudu, berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana Ahmad ibnu Yunus. Siapa tadi? Ahmad ibnu Abdillah ibnu Yunus al-Yarbu'i, dengan sebutan lafaz tasrih haddatsana. Berarti Imam Al-Bukhari mendengar langsung, na'am. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa hadis yang kita baca dari Imam Al-Bukhari kepada Yusuf, kemudian kepada Ahmad ibnu Abdillah ibnu Yunus, itu sanadnya nazil karena Imam Al-Bukhari bisa langsung meriwayatkan dari Ahmad ibnu Yunus. Dan memang di Sahih Al-Bukhari di kitab Al-Wudu disebutkan haddatsana dengan lafaz tasrih haddatsana, berarti dia mendengar. Jangan dikira dia tidak mendengar, mu'allaq. Tapi dia haddatsana, mendengar bahwa Ahmad ibnu Yunus gurunya Imam Al-Bukhari langsung. Berarti lihat di sanad ini, di dalam matan yang kita baca di Kitab Tauhid, sangat turun. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari gurunya, dari Yusuf, kemudian dari masih gurunya Ahmad ibnu Yunus. Nah, di sini kita berikan bahwa Ahmad ibnu Abdillah ibnu Yunus adalah rawi yang langsung diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tanpa melewati Yusuf. Di mana? Di hadis wudu. Kita sempurnakan sanadnya dan lafadznya. Haddatsana Ahmad ibnu Yunus qala haddatsana Abdul Aziz ibni Abi Salamah haddatsana Amr ibnu Yahya an abihi an Abdullah ibni Zaid, dari sahabat Abdullah ibnu Zaid. Qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa akhrajna lahu ma fi taurin min sufrin fatawaddaa faghasala wajhahu thalathan wa yadayhi maratain wa masaha bi ra'sihi fa aqbala bihi wa adbara wa ghasala rijlaihi. Bahwa kata Abdullah ibnu Zaid di hadis wudu, Nabi mengeluarkan air pada taur. Taur itu seperti tempat penampungan air yang kecil ataupun yang biasa ada di WC, ciduk dan sebagainya. Maka Nabi mengeluarkan ciduk yang ada air, kemudian berwudu, mencuci wajahnya 3 kali dan kedua tangannya 2 kali, dan masaha bi ra'sihi, mengusap kepalanya dari depan ke belakang dan seterusnya. Maka hadis ini disebutkan oleh kita di sini sekarang, padahal pembahasan kitab Tauhid, untuk menunjukkan bahwa Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan langsung dari gurunya Ahmad ibnu Abdillah ibnu Yunus, tidak seperti di dalam hadis ini. Dan beri contoh yang lain juga. Contoh yang kedua di Kitabul Iman. Berkata Imam Al-Bukhari nomor hadis 26, haddatsana Ahmad ibnu Yunus, tadi Ahmad
ibnu Abdillah ibnu Yunus al-Yarbu'i wa Musa ibnu Ismail haddatsana Ibrahim ibnu Sa'ad haddatsana ibnu Syihab an Sa'id ibnu Musayyib an Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suila ayul amal afdal, apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Qala imanun billah wa rasulihi, beriman kamu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Qila summa mada, kemudian apa wahai Rasulullah? Qala al jihad fi sabilillah. Qila summa mada? Qala hajjun mabrur, melaksanakan haji yang diterima. Maka di sini poin pendalilannya Imam Al-Bukhari menyebutkan dengan sigatu tasrih, menunjukkan dia mendengar dari gurunya, bukan mu'allaq. Haddatsana Ahmad bin Yunus. Maka ini dua contoh di hadis nomor 26 dan di hadis nomor 197 menjadi pendalilan bagi kita bahwa Imam Al-Bukhari di dalam kitab Tauhid ini sanadnya nazil, sanadnya turun, menyebutkan dari gurunya Yusuf ibnu Rasid, kemudian menyebutkan dari Ahmad ibni Abdillah, maknanya Ahmad ibni Abdillah ibni Yunus al-Yarbu'i, padahal Al-Bukhari bisa langsung meriwayatkan dari Ahmad secara langsung, namun dia turun mendengarkan dari gurunya yang sepadan dengan Ahmad ibnu Abdillah ibnu Yunus, kemudian meriwayatkannya, sehingga sanadnya menjadi banyak. Sanadnya menjadi 6 kepada Nabi atau 5. Haddatsana Abu Bakar ibnu Ayyash. Adapun Abu Bakar ibnu Ayyash, maka di sini dia adalah Al-Asadi Al-Kufi. Maka semua rawi di sini Al-Kufi. Kepada Abu Bakar ibnu Ayyash, Al-Asadi Al-Kufi. Dan dia adalah rawi yang siqah. Berkata Yahya ibnu Ma'in, siqatun. Dan di lafaz yang lain saduq, laisa bimustaqimil hadis. Dan berkata Yahya ibnu Sa'id al-Qattan, atau berkata Muhammad ibnu Sa'ad al-Waqidi, siqatun saduq. Dan berkata Utsman ibnu Sa'id ad-Darimi, laisa bidzaka. Berkata Ahmad ibnu Hanbal, dia siqah wa rubama ghalat, saduqun salihun. Dan berkata Ibnu Adi di dalam kitabnya Al-Kamil, fi riwayatihi an kulli man rawa indi la ba'sa bihi, wa dzaka anni lam ajid lahu haditsan munkara idza rawa anhu thiqah. Di sini pun menjadi pendalilan bagi kita tentang permasalahan bagaimana cara mengetahui seseorang hafalannya dengan rekankan, dijadikan muqaranah dengan para muhaddisin yang lain. Maka berkata Imam Ahmad setelah melaksanakan penggandengan ataupun penggabungan hadis-hadisnya dengan muhaddisin yang lain, didapati lam ajid lahu hadisan mungkaron, aku tidak mendapati dia itu berkesendirian hadisnya, tidak, selalu bersama para ulama ahli hadis, namun hafalannya pas-pasan, la ba'sa bihi. Maka wallahu a'lam, rawi ini adalah rawi yang saduq hasanul hadis,
sebagian ulama mensikohkan, sebagian mendhaifkan, dan kebanyakan ulama menyebutkan dia saduq hasanul hadis. Maka Abu Bakar ibnu Ayyash bisa dikatakan antara sikoh dengan saduq. Kemudian meriwayatkan dari an Humaid. Siapa Humaid? Humaid ibnu Abi Humaid At-Tawil. Dan kalimat At-Tawil itu adalah laqab. Maka dia mungkin bisa jadi orang paling tinggi di antara para muhadditsin. Maka dia disebut dengan At-Tawil. Untuk apa? Bukan menghina, tetapi untuk li ta'rif. Karena Humaid banyak. Itu loh Humaid yang mana? Humaid At-Tawil, Humaid yang tinggi. Paham semua orang. Jadi bukan penghinaan. Dan Humaid At-Tawil di tabaqah yang kelima. Maka tabaqah yang kelima, tabaqah dari kelompok tabi'in yang sangat kecil dan hidup di zamannya Sulaiman ibnu Mihran al-A'mash. Dan juga Humaid At-Tawil ini dia adalah Al-Basri. Dari Basrah. Adapun dari segi ilmi jarhi wa ta'dil, maka sama Humaid At-Tawil antara rawi yang thiqah dengan rawi yang saduq. Berkata Abu Hatim, Humaid At-Tawil thiqah la ba'sa bihi. Dan dia min athbatin nas dari hadis Al-Hasan Al-Basri. Aktsaru ashabil Hasan Qatadah tsumma Humaid. Dan berkata An-Nasa'i thiqah. Dan disifatkan oleh para ulama dia seorang mudallis. Maka dithiqahkan pula oleh Imam Ibnu Ma'in. Dan berkata Ibnu Adi, Humaid lahu hadis katsir mustaqim. Begitupun di sini Ibnu Adi mengkorinkan hadis-hadis dia dengan para ulama yang lain. Maka Humaid mempunyai hadis yang mustaqim. Maksudnya yang selaras dengan hafalan para ulama di zamannya. Fa'agna likathrati hadithihi an adhkura lahu syai'an min hadithihi. Wa qad hadatsa anhu al-a'immah. Dan para ulama telah banyak mendengar dan mengambil hadis-hadisnya. Kemudian di sini dia membahas tentang periwayatan dia dari Anas. Anahu lam yasma' min Anas ila miqdar ma dzukira. Bahwa dia meriwayatkan dari Anas beberapa hadis dan meriwayatkan dari Anas dari thariq yang lain. Siapa yang masyhur? Thariq dari Thabit Ibnu Aslam Al-Bunani an Anas. Maka inilah periwayatan dari Humaid. Maka Humaid mendengar dari Anas. Dan jalan yang kedua, Humaid mendengar dari Thabit dari Anas. Karena dia telah melihat kepada Anas dan mendengar dari Anas, dan dia telah melihat kepada Thabit dan mendengar dari Thabit. Dan awas di sini diperhatikan karena dia mudallis. Fa aktsar ma fi babihi anna alladhi rawahu an Anas al-ba'd mimma yudallisuhu an Anas. Wa qad sami'ahu min Thabit wa qad dalasa jama'atun minar ruwah an masyayikh qad ra'ahum. Maka sebagian ulama mengatakan jika Humaid meriwayatkan dari Anas maka tidak apa-apa. Karena telah datang nas, dia mendengar dari Anas dan mendengar dari Thabit. Namun jika Humaid melaksanakan an-anah selain dari Anas, maka dipertanyakan dan harus
diadakan tasrih. Maka Imam Muslim banyak meriwayatkan periwayatan Humaid dari Anas ibnu Malik dengan